Selamat siang Mbak Emi, betul dengan Mbak Emi ya? Betul, Bu. Baik, bagaimana kabarnya Mbak Emi? Kabar saya baik, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Em, Mbak Emi sekarang kelas berapa? Kalau jika Ibu boleh tanya? Oh, saya kelas 11, Bu. Baik, berasal dari SMA mana Mbak Emi? Saya dari SMA Negeri 16 Kota Bekasi, Bu. Oh baik, Kota Bekasi ya. Bagaimana keadaan di Bekasi saat ini Mbak Emi? Ya gitu-gitu aja sih, Bu. Oh gitu ya. Dengar-dengar di Bekasi sekarang sedang turun hujan ya? Iya, Bu. Cukup deras sih, Bu. Baik, berarti sekarang posisinya Mbak Emi sudah, pulang dari sekolah, betul ya? Iya, betul, Bu. Baik baik. Sebelumnya, Mbak sudah, kenal belum saya siapa? Belum, Bu. Baik, jadi pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Jadi perkenalkan nama saya adalah Novia Krisanta Manalu SPD, saya merupakan, salah satu konselor yang di mana hari ini tugasnya adalah untuk melayani Mbak dalam, proses layanan yang namanya konseling individu. Sebelumnya, Mbak Emi sudah tahu belum apa itu konseling, bimbingan konseling? Nggak tahu tuh, Bu. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu ya tentang apa itu bimbingan dan konseling. Jadi, bimbingan dan konseling adalah sebuah layanan atau sebuah bantuan yang dimana kegunaannya diberikan kepada seseorang ataupun kelompok ataupun sebuah organisasi dalam upaya menolong seorang tersebut dari berbagai aspek, seperti aspek kepribadian, sosial, pembelajaran maupun karir. Jadi layanan, bimbingan dan konseling ini biasa diberikan kepada seseorang yang memiliki masalah ataupun yang tidak memiliki masalah, tapi dalam upaya untuk mencegah. Seperti itu, bisa dimengerti? Bisa dimengerti, Bu. Baik. Untuk layanan yang akan kita laksanakan hari ini ialah layanan konseling individual tapi melalui jarak jauh. Jadi di mana konseling individual ini adalah sebuah layanan konseling pemberian bantuan seperti yang tadi saya sudah beritahu, namun dalam format individual, yaitu tatap hanya 4 mata, tidak ada pihak lain yang terlibat. Jadi berharap, Mbak Emi dapat menjaga setiap kerahasiaan dalam kegiatan hari ini. Ibu berharap informasi yang terkuak pada kegiatan kita hari ini dapat Mbak Emi jaga agar tidak keluar dari kegiatan kita hari ini. Jadi informasi yang saat ini terkuak hanya disimpan bagi diri kita masing-masing saja, tidak boleh disebarluaskan. Jadi, Ibu juga mengharapkan kita dapat menjaga perilaku kita pada kegiatan kita hari ini, agar kita tidak menyakiti perasaan kita satu sama lain. Ibu juga berharap Mbak Emi dapat berantusias nih dari awal hingga akhir kegiatan ini berlangsung, agar kita sama-sama nyaman dalam melaksanakan kegiatan ini. Ibu juga berharap pada kegiatan hari ini Mbak Emi tidak segan untuk bersikap terbuka agar apa yang ingin Mbak Emi sampaikan dapat tersampaikan dengan baik pada kegiatan kali ini dan tidak ada yang ditutup-tutupi di antara kita berdua. Lalu selama kegiatan ini berlangsung, Ibu akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada Mbak Emi. Ibu harap Mbak Emi dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik dan benar. Bisa dimengerti Mbak Emi? Bisa dimengerti, Bu. Baik. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik. Berarti kita bisa mulai konseling kita pada hari ini ya. Oke, Bu. Baik, silakan Mbak Emi, apakah ada yang ingin diceritakan pada sesi kita pada hari ini? Apa yang membuat kamu merasa terbebani dalam kegiatan belajar ataupun masalah pribadi ataupun sosial? Silakan.
Akhir-akhir ini yang paling kerasa itu soal tugas sih Bu. Saya sering banget nih kalau soal tugas nunda-nunda ngerjainnya. Oh, bisa kamu jelaskan secara rinci nggak misalnya? Biasanya itu menunda terjadi dalam situasi apa? Biasanya tugas yang sering banget saya tunda tuh kalau tugasnya itu panjang atau susah gitu Bu. Jadi kayak saya rasanya langsung males kalau untuk mulai mengerjakan. Oh, jadi begitu. Melihat tugas lalu muncul rasa berat duluan ya? Iya Bu, padahal belum dikerjain apa-apa. Oke, setelah rasa berat itu muncul, apa yang biasanya kamu lakukan, Mbak Emi? Saya biasanya langsung buka HP sih Bu, karena udah males duluan jadi buka HP terus bilang ke diri sendiri ya udah cuma sebentar gitu. Sebentar, itu biasanya jadi berapa lama? Kadang bisa 30 menit, bisa sampai 1 jam Bu. Nggak kerasa sih Bu. Begitu ya. Lalu saat kamu membuka handphone dan menunda tugas, apa yang kamu rasakan di awal? Awalnya sih lega Bu, kayak nggak kepikiran tugas dulu gitu Bu. Lalu setelah waktu berjalan dan tugas belum dikerjakan, apa yang muncul? Setelah waktu berjalan dan tugas belum dikerjakan, biasanya saya tuh mulai panik sih Bu, apalagi kalau ingat deadline-nya makin deket. Paniknya tuh kayak apa? Paniknya tuh kayak nggak takut nggak selesai, takut nilai jelek karena hasilnya nggak maksimal, dan takut dimarahin guru sih Bu. Kalau kamu jujur sama diri sendiri, menurut kamu, apakah sebenarnya kamu mampu mengerjakan tugas itu? Menurut saya sebenarnya saya mampu Bu mengerjakan tugas itu. Cuma saya sering ngerasa harus bagus dan harus teliti gitu. Jadi saya juga takut salah. Jadi, ada nggak keinginan untuk hasil yang bagus, tapi di sisi lain ada rasa takut gagal? Iya ada Bu, itu yang bikin saya malah nggak mulai-mulai. Baik, saya berikan sedikit kesimpulan ya. Jadi, Ibu bisa menyimpulkan bahwa hal yang dialami Mbak Emi saat ini merupakan sebuah prokrastinasi dalam belajar ataupun prokrastinasi akademik. Sebelumnya Mbak Emi tahu belum, apa sih itu prokrastinasi akademik? Perantau sih Bu. Jadi baik, saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi Mbak Emi, prokrastinasi akademik adalah sebuah kebiasaan menunda sebuah kegiatan belajar maupun kegiatan misalnya kayak kita mikir ada tugas nih hari ini, terus harus dikumpulkan 2 hari berikutnya. Tapi Mbak Imi mikir, ah nanti aja deh kerjainnya 2 hari kemudian biar mepet. Nah, itu bisa dikatakan suatu kejadian prokrastinasi dalam belajar. Jadi misalnya Mbak Emi sering melakukan hal yang namanya menunda-nunda dalam belajar, itu bisa dikatakan kalau Mbak Emi itu sering melakukan hal yang namanya prokrastinasi dalam belajar. Lalu jika dilihat dari kasus yang telah Mbak Emi ceritakan kepada saya, bisa dikatakan bahwa Mbak Emi ini mengalami hal tersebut. Apakah Mbak Emi dapat menerima pernyataan tersebut? Saya rasa bisa Bu. Banyak siswa SMA yang merasakan hal yang sama. Menunda seringkali bukan karena malas, tapi karena ingin hasilnya sempurna dan takut kecewa kalau hasilnya tidak sesuai harapan. Iya Bu, saya sering mikir gitu Bu. Padahal dalam proses belajar, tugas itu tidak harus langsung sempurna. Jadi, yang paling penting justru keberanian untuk mulai. Kalau dipikir-pikir, iya juga sih Bu. Kalau menurut kamu, tugas itu kamu pecah jadi bagian yang kecil dan sederhana. Apakah rasanya akan lebih ringan? Kayaknya sih iya Bu, jadi nggak terlalu menakutkan gitu.
Iya, misalnya bukan soal menyelesaikan tugas, tapi hanya membaca soal dan menandai yang bisa dikerjakan. Iya Bu, itu lebih masuk akal buat saya Bu. Baik, sekarang kita coba buat rencana kecil yang realistis. Dari semua tugas yang ada, tugas apa yang paling dekat waktunya? Yang paling dekat waktunya itu biasanya Apa tugas apa? Maaf. tugas sejarah Bu. Baik. Kapan kamu merasa paling memungkinkan untuk mulai mengerjakannya? Besok sore Bu, setelah pulang les biasanya. Oke. Menurut kamu, berapa lama waktu yang sanggup kamu fokus tanpa merasa terlalu berat? Saya biasanya sanggup untuk ngerjain tugas itu sekitar 20 menit dulu Bu. Oke, 20 menit ya. Dalam 20 menit itu, kamu nggak perlu nyelesain semuanya. Cukup membaca materi dan menjawab beberapa soal yang kamu rasa paling mudah. Iya Bu, itu terasa lebih bisa saya lakukan sih Bu. Oke, setelah 20 menit, baru deh kamu boleh berhenti atau lanjut jika masih sanggup. Tidak ada kewajiban harus lanjut. Oke Bu. Baik, jadi dengan begitu tugasnya tidak akan terasa terlalu berat, begitu kan? Baik, dari obrolan kita kali ini, hal apa yang paling kamu sadari tentang diri kamu sendiri? Sejauh ini saya sadar sih Bu kalau selama ini saya selalu menunda-nunda bukan karena malas, tapi memang karena saya takut mulai dan takut hasilnya nggak bagus karena saya terlalu teliti orangnya Bu. Eee, baik Mbak Imi, setelah layanan yang telah kita laksanakan tadi, menurut Mbak Imi, apa nih kesan dan pesannya saat setelah melakukan kegiatan kita barusan? Menurut saya selama dari konseling tadi saya merasa kalau saya sadar bahwasanya kalau menunda ngerjain tugas itu salah besar, apalagi karena takut salah, apalagi karena takut eh, nggak sempurna gitu Bu. Jadi sebenarnya ya bisa-bisa aja kita kerjain dengan berani tanpa takut salah gitu Bu. Baik, harapannya untuk Mbak Emi setelah melakukan kegiatan atau layanan kita hari ini apa? Harapan saya sih Bu, saya bisa berubah dalam mengerjakan tugas, saya bisa mengerjakan tugas dengan baik dan tidak menunda-menunda lagi. Saya bisa langsung mengerjakannya dengan baik dan juga tidak perlu takut salah dan tidak perlu terlalu teliti. Yang penting tugas saya dikerjakan. Mau salah atau tidaknya itu masih masalah belakangan sih Bu. Yang penting kita berani mengerjakannya. Betul sekali. Harapan Ibu juga, setelah melakukan kegiatan kita hari ini, Mbak Emi tidak pulang ataupun tidak langsung, melakukan hal yang sama lagi ya. Jadi semoga, melalui pembelajaran ataupun layanan yang kita lakukan hari ini, ada banyak perubahan yang dapat terjadi, pada pribadi Mbak Emi. Jadi kita bisa merubah sikap-sikap buruk kita, tidak perlu langsung banyak, yang penting sedikit demi sedikit. Karena, seperti pepatah, sedikit demi sedikit maka akan jadi bukit. Jadi perubahan tidak perlu yang langsung drastis, tapi bisa juga melalui perubahan sedikit demi sedikit. Begitu Mbak Emi? Baik. Iya Bu. Baik, karena sesi layanan kita sudah selesai, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Emi karena sudah mau berpartisipasi dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kegiatan kita pada hari ini. Ibu sangat mengapresiasi atas keterbukaan yang telah Mbak Emi lakukan pada kegiatan kita hari ini. Ibu juga sangat berterima kasih karena Mbak Emi, sudah mau nih aktif pada kegiatan kita dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semoga apa yang telah kita dapat pada kegiatan hari ini dapat menjadi lentera kita dalam menyinari perjalanan kita di masa depan, agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depan. Singkat kata, Ibu mengucapkan terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya Mbak Emi. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Ibu izin tutup Google Meet-nya ya, Zoom-nya ya.